Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Semeton Pajak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini berjumpa kembali bersama saya Nikada Juniasi dan rekan-rekan saya. Silakan perkenalkan diri Fon Pajak. Saya Diana Haruna. Halo, saya Sinta. Oke, kami dari Penyuluh Pajak KPP Pratama Badung Utara. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang format baru NPWP, khususnya pemadanan NIK sebagai NPWP. Nah, mungkin Semeton Pajak pernah melihat nih atau menyaksikan di berbagai media, di televisi atau di media sosialnya. Sekarang nih lagi rame nih, pemutahiran atau peresmian NIK sebagai NPWP. Gimana sih asal mulanya? Mungkin kalian bisa cerita? Ya, jadi gini Kak Dini dan Semeton Pajak. Jadi sebagai bagian dari persiapan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau yang sering disingkat PSIAP. Nah, tim pelaksana PSIAP ini telah melaksanakan rancang ulang dari proses bisnis, khususnya ada salah satunya yaitu proses bisnis registrasi. Nah, tujuannya ada banyak. Beberapanya yang pertama dapat memudahkan wajib pajak maupun DJP karena NIK merupakan nomor identitas resmi yang digunakan oleh banyak pihak ya Pak Juni dan Kak Yasin ya. Jadi akan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Jadi tidak perlu ada banyak kartu nih, dompet kita kan sampai uang sama kartu saking banyaknya. Dan dari DJP juga akan meningkatkan integrasi dan pertukaran data. Nah, kemudian yang kedua nih, Kak Jenia, dapat meningkatkan validitas data registrasi wajib pajak sebagai upaya integrasi identitas perpajakan dan identitas orang pribadi. Jadi, diharapkan datanya tidak tanda-tanda lagi seperti yang terjadi saat ini seperti itu. Dan yang ketiga juga adalah solusi atas persediaan NPWP sudah semakin menipis nih, Kak Dini dan Semeton Pajak. Jadi dengan bertambahnya dengan wajib pajak ya setiap tahun itu membuat persediaan nomor NPWP itu semakin menipis. Nah, penambahan digit dari NPWP menjadi 16 digit ini merupakan solusi yang tepat nih untuk mengantisipasi habisnya stok NPWP di Akademi dan Semeton Pajak. Karena ya kita tahu jumlah dari wajib pajak setiap tahun itu semakin dan terus bertambah seperti itu. Oh iya, benar sekali. Tadi saya kepikiran, di dompet tebel ya, tebelnya bukan sama uang tapi sama kartu. Oke, selain sama kartu juga stoknya nomornya bisa habis ya Kak, benar sekali. Saya kepikiran tuh, karena memang kita di Indonesia ini kan katanya negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Apalagi katanya jumlah penduduk usia produktif itu semakin banyak. Katanya akan ada bonus demografi, berarti kan kemungkinan wajib pajaknya akan bertambah banyak ya Kak ya. Bisa jadi kombinasi nomornya habis, kebingungan nyari nomor gimana lagi kombinasinya. Nah, kita pakai NIK aja biar satu nomor seperti itu. Nah, selain yang disampaikan Kak Dian tadi, kira-kira ada tujuan lain nggak ya penerapan dari NIK sebagai NPWP ini Kak Yes? Sebenarnya tujuannya ada banyak sih Kak. Nah, salah satu tujuannya itu adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur NIK atau nomor KTP tadi yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam administrasi perpajakan gitu. Satu data Indonesia. Oke, mungkin di luar negeri familiar dengan SIN ya Kak ya, Single Identification Number. Oh, kita nggak mau kalah dong, harusnya ya biar update ada biar semakin maju juga sebagai negara lain. Oke, nah kira-kira mulai kapan berlakunya NIK sebagai NPWP nih Kak? Nah, sebenarnya nih Kak Junia dan Semeton Pajak sebenarnya ini sudah mulai berlaku dari Juli 2022. Lalu nih. Dan apa ya? Dan bersamaan juga dengan dirayakannya Hari Pajak. Hari Pajak. Benar kata 14 Juli 2022. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun ini, 31 Desember tahun 2023, format baru untuk NPWP itu masih bisa digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, tapi salah satunya itu untuk login ke laman DJP online. Jadi baru mulai tanggal 1 Januari tahun depan, 1 Januari 2024, di mana Fortex atau tim siap ini sudah mulai beroperasi. Penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh.
Jadi seluruh pelayanan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepentingan administrasi pihak lain nih yang menggunakan NPWP seperti itu, semuanya sudah menggunakan NIK. Dan untuk wajib pajak saat ini yang sudah memiliki NPWP, boleh nih dicek NIK-nya apakah sudah terintegrasi dengan NPWP atau belum. Oke, terus gimana ya cara ngeceknya apakah nih kita sudah terintegrasi sama NPWP atau belum? Jadi untuk cara ngeceknya sendiri sebenarnya cukup mudah ya Kak ya. Jadi teman-teman pajak tinggal persiapkan gadget, boleh HP, boleh laptop, boleh tab. Jadi teman-teman pajak tinggal buka Google, kemudian ketik cek NPWP online. Nah, jadi nanti biasanya muncul di pencarian paling pertama nih Kak. Atau boleh juga langsung aja diketik irek.pajak.go.id/cek NPWP. Nah, nanti setelah muncul, setelah diklik itu nanti akan ada kolom untuk memasukkan NIK atau nomor KTP, kemudian nomor KK atau kartu keluarga, dan kode CAPTCHA atau kode keamanan. Jadi teman-teman pajak tinggal input atau masukkan datanya, masukkan nomor KTP, masukkan nomor KK, dan kemudian ketik kode CAPTCHA-nya sesuai yang tampil di layar. Kemudian setelah selesai, klik cari untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Gitu Kak. Jadi nanti selanjutnya kalau sudah muncul itu datanya, halaman akan menampilkan hasil pencarian yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP terdaftar, teman WP tersebut terdaftar, kemudian juga akan terlihat statusnya. Jadi apakah NPWP-nya itu masih aktif atau malah udah not efektif gitu. Jadi nanti lengkap sih Kak data-datanya di sana kelihatan gitu. Oke. Mungkin kalau alamat Google saya lupa ya, tapi ketiknya CNPWP dia ada ya sumber pajaknya. Tapi siapkan dulu NIK sama nomor kakaknya. Itu aja, dua itu aja cukup. Oke, kalau muncul datanya berarti sudah terintegrasi gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu apa-apa, nggak muncul apa-apa, itu artinya belum terintegrasi ya Kak ya. Bisa belum terintegrasi, bisa juga ini Kak, bisa juga NPWP-nya mungkin ada salah keting, bisa juga kayak gitu, salah input NIK atau kakaknya gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya udah benar terus nggak muncul, itu artinya perlu pemutahiran. Gimana cara pemutahiran itu ya Kak ya? Mungkin kalian bisa jelaskan. Jadi gini ya sobat pajak, jadi pemutahiran itu ada 3 cara ya. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor pajak terdaftar. Yang kedua adalah via telepon di rekening pajak di 1.500-200, dan yang terakhir itu secara mandiri melalui website DJP Online. Ini paling gampang ini sih yang mandiri, apa ya Kak Jadi kita nggak habis pulsa, benar-benar habis kuota, jadi gitu. Bisa. Jadi teman-teman pajak kan bisa validasi secara mandiri pada akun DJP Online, itu pada halaman pajak.go.id dengan memasukkan user berupa NPWP dan password dari akun DJP teman-teman pajak. Nah, kemudian masukkan CAPTCHA atau kode keamanan. Kemudian teman-teman pajak membeli profil untuk melakukan pemutahiran data. Jadi menunya itu di menu profil Kajini dan teman-teman pajak. Kemudian di sana di menu profil itu bisa dilihat data yang masih kosong atau misalnya data yang berubah, misalkan emailnya sedang mau diupdate atau nomor HP-nya mau diupdate seperti itu. Nah, di menu profil itu nanti ada data utama, data lainnya, data KLU atau klasifikasi lapangan usaha, dan data anggota keluarga. Nah, statusnya ini bisa 3 jenis nih. Teman pajak bisa valid atau berwarna hijau, bisa tidak valid berwarna pink, atau perlu konfirmasi itu berwarna oranye. Nah, saat itu di menu profil itu nanti ada data utama. Data utama itu isinya NIK atau NPWP 16 digit, kemudian nama wajib pajak, nama lahir, tempat lahir. Nah, itu dicek semuanya. Kemudian data lainnya berupa alamat, kebangsaan, nomor HP, email dari wajib pajak itu dicek juga. Data KLU-nya berupa KLU utama, kode KLU dan pekerjaan, kemudian data anggota keluarga. Nah, di data anggota keluarga ini paling bawah, bagian paling bawah itu digeser ke kanan. Di situ dicek apakah anggota keluarganya statusnya sudah valid atau belum. Nah, apabila teman pajak sudah melakukan pemutahiran data di atas, maka otomatis nih pada sistem Direktorat Jenderal Pajak akan terupdate secara otomatis seperti itu. Oke, jadi ada banyak data yang bisa dicek ya. Mungkin
saya tanya satu persatu ya Kak ya, jenis datanya. Kalau tadi misal yang pertama data nick-nya kalau kosong tinggal diisi aja, kemudian klik ubah profil gitu ya sampai sukses. Nah, kalau misalnya sudah sukses itu warnanya yang misalnya sebelumnya pink atau oranye berubah jadi hijau, sudah jadi valid seperti itu. Kemudian data nomor HP sama email nih, biasanya emailnya ini saking banyak email lupa password, oh email saya bukan yang itu lagi gitu. Tinggal diganti aja emailnya, tinggal diganti, tapi ada link konfirmasi ya Kak ya ke emailnya kalau itu emailnya yang baru yang mau dipakai. Tinggal di copy paste kode verifikasi di emailnya, kemudian di-update, dimasukkan, kemudian ubah profil, maka emailnya akan otomatis terganti, terupdate. Selanjutnya, ini Kak, saya penasaran sama data anggota keluarga. Kan misalnya kita cewek semua nih ya Kak ya, kalau misalnya cewek udah nikah, itu apakah memasukkan semua anggota keluarganya juga apa enggak? Nah, ini tergantung ya Senoton Pajak dan Kak Joni ya. Sementara sudah menikah, tapi pasangannya atau suaminya tidak bekerja nih, tidak memiliki NPWP. Tidak memiliki NPWP berarti statusnya akan ada di kita nih, istri. Si istri, nah itu bisa memasukkan semua anggota keluarga, seperti itu, suami, termasuk anak-anak. Tapi kalau ternyata memiliki NPWP yang terpisah nih, si istri memiliki NPWP, kemudian si suami juga memiliki NPWP, itu si istri boleh cukup hanya data istri saja kan. Data sendiri aja gitu ya Kak ya. Di NPWP suaminya, data yang lengkap sesuai dengan kartu PNWS. Oke, siap. Menarik sekali ya Sumeton Pajak. Jadi kita sekalian pemutakhiran data, sekalian mengupdate semuanya supaya sistem di DJP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tentu ini nanti akan berpengaruh ke banyak hal ya buat keperluan administrasi perpajakan dari Sumeton Pajak. Selanjutnya, kalau misalnya nih beberapa kasus nih ya Kak Diania dan Kak Yasya, terutama orang Bali nih, namanya terbalik, nama di NPWP dengan nama di KTP. Itu gimana ya pemutakhirannya Kak? Kalau di Bali ya khususnya Kak ya emang cukup banyak nih yang namanya di NPWP terbalik, khususnya yang NPWP zaman dulu ya Kak ya. Rata-rata itu pasti namanya kebalik. Nah, kalau untuk Sumeton Pajak yang setelah ngecek NPWP-nya lagi nih ternyata oh nama saya kebalik. Misalnya si Iputu Ayu jadi Ayu Putu gitu kan ya. Nah, untuk yang kasusnya seperti itu mohon maaf Kak Juni dan Kak Dian, ternyata memang untuk yang case-nya seperti itu kita masih belum bisa untuk pemutahiran data secara mandiri yang di DJP online tadi. Tapi jangan khawatir, untuk yang case-nya seperti itu Sumeton Pajak bisa melakukan pemutahiran datanya secara langsung ke KPP. Tetapi untuk KPP Prantau Bandung Utara ini kita memfasilitasi Kak. Jadi untuk wajib pajak yang namanya terbalik, nanti kalau misalnya NPWP-nya tidak terindikasi ganda, hanya satu NPWP itu saja, itu bisa melakukan pemutakhiran data melalui layanan live chat WhatsApp Kak. Ya, lewat WA. Jadi tadi di awal kan kita udah bahas ya kayak cara ngecek NPWP online. Nah, kalau misalnya setelah Sumeton Pajak cek NPWP online-nya yang di IREK tadi, ternyata nomor yang muncul itu berbeda sama NPWP yang Sumeton Pajak pegang. Jadi ada dua nomor berbeda. Nah, itu artinya NPWP Sumeton Pajak terindikasi ganda. Kadang-kadang memang ada beberapa kasus yang diterbitkan NPWP secara jabatan Kak. Gitu. Jadi memang ada beberapa wajib pajak yang punya 2 NPWP. Nah, kita ngomongin pertama yang punya memang hanya satu NPWP yang Kak ini yang nggak ganda. Jadi untuk wajib Sumeton Pajak yang tidak ganda nih, NPWP-nya memang hanya satu dan juga ternyata namanya kebalik, itu bisa lewat layanan live chat ya, lewat WA tadi, itu di nomor 081 808 700 200. Nanti nomornya kita juga cantumkan ya Kak ya di deskripsi beserta nomor layanan lainnya. Nah, nanti Sumeton Pajak tinggal mengirimkan data-data berupa foto KTP, foto kartu keluarga, sama foto NPWP. Nah, tapi untuk Sumeton Pajak yang NPWP-nya nggak ada, ini juga tetap bisa dimutahirin sih Kak, tapi harus datang langsung ke kantor pajak, nggak bisa lewat WA ya. Karena ini memang prosesnya lebih
banyak Kak dibanding pemutahiran data yang biasa. Jadi untuk yang semutan pajak punya NPWP ganda ada 2 nomor berbeda nih. Semutan pajak datang ke kantor pajak terdaftar. Untuk semutan pajak yang Bandung Utara datang ke KPP Bandung Utara. Kemudian mempersiapkan formulir. Jadi formulirnya nanti ada 2 Kak. Ada formulir perubahan data untuk melakukan mengupdate data-data seperti KK, NIK kayak gitu, sama ada formulir penghapusan NPWP. Jadi nanti salah satu NPWP yang ganda itu akan kita hapus. Nah, untuk penghapusan itu semutan pajak akan kami sediakan surat pernyataan penghapusan. Jadi nanti semutan pajak juga tolong untuk mempersiapkan meterai 10.000 1 buah. Gitu. Jadi nanti diselesaikan prosesnya di lewat loket TPT, diajukan di loket TPT gitu Kak. Kemudian case selanjutnya nih Kak, selain ganda dan juga nama kebalik, mungkin ada juga beberapa semutan pajak yang sekarang alamatnya udah pindah ya. Mungkin dulu tuh rumahnya di mana, sekarang udah pindah. Nah, kalau misalnya pindahnya ini Kak masih di wilayah kerja Bandung, KPP Bandung Utara, kita nih kan kalau KPP Bandung Utara nih wilayah kerjanya kayak mencakup Dalung, Canggu ya, Petang, Kerobokan, kayak gitu. Abian Semal, ya kan? Pindahnya dari Dalung ke Abian Semal sih cukup perubahan data biasa karena masih di wilayah kerja KPP Bandung Utara. Tapi kalau semutan pajak pindah ke luar wilayah KPP Bandung Utara, Casar, Tosar, Tabanan, Gianyar. Nah, ini jadinya ada formulir yang harus diisi itu selain perubahan data, ada formulir pepindahan wajib pajak. Pindah, ya. Jadi nanti ke depannya setelah sudah update nih data validasi NPWP, KK dan lain-lainnya, semutan pajak akan diproses untuk pemindahan NPWP supaya nanti NPWP-nya teradministrasi sesuai KPP di mana tempat tinggal atau wilayah sesuai wilayah kerja KPP. Gini, jadi selain nomor KTP-nya, alamatnya juga sama ya, alamat NPWP sama alamat KTP. Jadi benar-benar semuanya valid ya. Ya benar, biar semuanya sama, tidak ada perbedaan gitu ya semutan pajak ya. Oke. Jadi demikian ketentuan tentang pemutahiran atau pemadanan NIK sebagai NPWP ini. Tapi itu tadi kita bahas tentang wajib pajak yang sudah memiliki nomor NPWP. Gimana dengan wajib pajak atau penduduk nih yang belum punya NPWP? Apakah NIK-nya otomatis menjadi NPWP Kak? Oke, jadi gini ya Kak Jumi dan semutan pajak. Jadi untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP itu berlaku ketentuan, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, itu NIK-nya akan diaktifasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri lewat e-registration atau bisa jadi secara jabatan. Tapi untuk wajib pajak ini masih tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai akhir tahun ini, sampai 31 Desember 2023. Nah, untuk ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana sih prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sih masih sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan semoga segera akan diterbitkan hasilnya. Iya. Oke, jadi sampai sebelum 1 Januari 2024 ya. Kita bilang masa peralihan ya. Sendiri intinya sampai akhir tahun ini masih 2 nomor. Yang ada dapat nomor NPWP yang setelah daftar, tapi nomor NIK-nya juga bisa jadi NPWP saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Dian dan Kak Yasinta. Terima kasih juga kepada semeton pajak. Semoga memberikan gambaran ya buat semeton pajak. Jadi jangan tunggu apalagi, kita harus segera memutakhirkan karena tahun depan sudah nggak terpakai lagi ya Kak ya NPWP yang 15 digit, semuanya akan terganti dengan NIK. Jadi ayo segera mutakhirkan datanya. Dan apabila mengalami kesulitan bisa datang langsung ke KPP Pratama Bandung Utara. Baik, kami akhiri podcast kita pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, dan apabila semeton pajak ingin bertanya-tanya, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.